seperti melawan Smosne kemarin. Nah, apakah ini akan menjadi game satu sama? Atau justru malah Neverwin yang akan memberikan kejutan dengan ngepick Xavier? Oke. Net tapi ya net ya. Bentar. Dan Chow. Your team is picking. Ini Chow roamer kah? Oke. Oke. Time and tide Jarang wait for banget biasanya no man. Eve. Nor Oke, girl. Xavier. Always on the way. Xavier ini hero Your yang team is power picking. banget kalau misalkan ngomongin soal ganking power dan damage. Tapi, wih, Aldo sebelum di-ban langsung diamankan terlebih dahulu untuk Marco Chop. Wah, ini dia udah pede banget sih net berarti net kayak gini net. Your team is Udah pakai banning. hero yang bener-bener udah nggak cuma iconic, tapi dia udah hafal patternnya. Karena rata-rata ya user Aldous itu udah tahu kayak lasitnya gimana, cara dapetin stacknya itu gimana. Karena jujurly, di menit 10 aja Aldous itu udah bisa melampaui Cecilian kadang-kadang. Karena Cecilian kan sekarang kan rata-rata kalau udah menit Your 10 katanya team udah is banning. harus 200 stack. Aldous itu ya 180-an 200 udah bisa kesentuh tuh di menit 10. Kalau misalkan dia nggak tumbang, pattern farmingnya aman. Your team is banning. which I was made for. Oke, tapi if-nya udah di ban, bakal pakai lagi apa ya? Kemarin, Your team by the way is kemarin picking. itu mereka ngepicknya tuh kalau nggak salah Rafaela bukan Matilda. Padahal gue bilang ke Bude kan, ini padahal lebih enak pakai Matilda. Terus gue bilang sama Bude, kayaknya mungkin karena lebih enak, lebih nyaman dan kontrolnya nggak terlalu Your susah nggak team sih is Rafaela. Iya. Jadi lebih enak Rafaela gitu. Tapi Matilda di pick dan dari band juga tadi Hayabusa pas lu bilang ya, Iya. agak terkejut. Ya, Belum muncul nih harapan gimana kami. nih? Saya mau lihat Hayabusa bangsin. Iya. Kolektor. Kolektor fail ya kan. Lunoxnya yang Opposing forces breed life. butterfly serapi. Export. Your team is picking. Pick yang cukup menarik dari teman-teman Clover karena mereka bawa Export. Hero lama yang bahkan dia punya true damage yang cukup konstan. Tapi minusnya di sini adalah kurangnya efek CC atau stun Hellcard nggak sih? dari Clover. Iya nih Hellcard game banget karena yang stunnya dikit dan dia bisa nge-silent banyak hero dari Clover. Ya ini Hellcard atau Atau apa pilihan lainnya? Pakito. Iya udah Bangsin sih kayaknya Hellcard. Hellcard. Iya hero-hero hitter gitu kan. Heeh. Hero-hero yang instant burst gitu damage-nya. Juga Dark Nightfall bagus sih buat ngincer belakang kayak Lunox gini udah pasti bakal makan. Pakito ternyata. Ternyata ya. Ya kan pilihannya cuma dua kan Hellcard Pakito. Aku jarang lihat scene Nah karena Pakito. kita jarang melihat itu makanya dimunculkan. Jadi yang udah sering disaksikan ya kan. Iya, kayak mungkin biasanya kita munculnya tuh kayak assassin, selalu assassin gitu. Iya. Kalau Padahal assassin marksman lah. Pakito ini kenapa mungkin power dibangsin karena dia punya dash-dashnya itu kan dari Iya, jetnya kayak itu. tetap apa ya, gesit lah. Iyalah. Jempol pemain Kayak assassin. hero-hero yang yang Iya. punya jump in lari tembus tembok gitu kan. Yang hero-hero yang nyibukin jari lah. Ya nyibukin Betul kan, lo harus nge-slide Nggak, ke atas bawah kenapa gitu kan. bahasanya nyibukin jari Nyibukin gitu. jari karena ada beberapa hero yang kayak cuma ya basic attack doang atau cuma nge-tap-nya cuma satu kali kill gitu. Ya udah. Satu kali. Berarti saya bentar lagi akan pergi Ke? menyibukkan diri di Land of Dawn. Menyibukkan diri bukan Iya. jari. Diri kalau saya. Kenapa diri? Ya karena kan kita akan menyaksikan game yang kedua Oh, dari iya, betul. Best of 5 series. Nah dia game kedua kita. Apakah akan terjadi satu sama untuk teman-teman Clover atau akan menuju ke 2-0 bagi teman-teman kita dari Indonesia? Never win. Nah, dan back to role-nya ya. Seperti di game-game atau match sebelumnya. Whisking yang bakal ngisi gold lane dan Tangi yang akan menjadi roamernya. Memakai Chow dan tampaknya tidak bermain rusuh untuk mengganggu dari kedua roamer. Tapi saya ingin berterima kasih terlebih dahulu sama Terima kasih kembali. Bang Dwi, Kenapa tuh? Bang Tangi kita. Karena dia ini membuktikan gitu loh. Kalau seandainya user funny yang baik itu ya kayak gini, dia bisa roamer juga. Bisa roamer. Seperti saya banget ini. Lagi-lagi disamain dan bahkan dari first blood-nya justru diamankan oleh Burung Kakak Tua. Iya, ini Segera sebenarnya dari awal yang tiba-tiba ada Mystic Field kena dua lagi. Itu kan lama tuh net, immobilize-nya 1,5 detik. Walaupun kita pakai tough boots itu masih lama.
Plus tadi dapat Sekundo juga. Jadi ya udah pasti bakal lama banget, tapi Tangi mencoba untuk membeli waktu karena flickernya sudah digunakan, masih ada Shunpo, tapi ternyata yang mengeksekusi adalah Fit X Yawai. Masih udahnya. Mungkin nggak sengaja nggak sih, kayak kena soul bloom yang gitu. Tapi dia kenapa diem di sana tadi ya? Ya udah nggak punya source apa-apa lagi. Kan bisa buying time mungkin muterin jungle nggak sih? Mungkin kalau misalkan muterin jungle itu kan makin mendekati Kramer. Jadi kayak dijauhi dari Kramer. Biar apa? Biar nanti ya udah dia fokusnya ke ini dulu, Rock Ursa dulu. Terus kiri gitu. Iya. Oh kiri maksudnya biar Kiri, makin lama aja iya, kalian. makin lama gitu. Tapi kayaknya udah gak ada Shunpo juga udah kepake, tapi di sini dari Ardam seperti yang gue bilang ya. Ini Ardam kemarin gendong-gendong pakai linknya. Waduh, Kayak dia bisa double jab. tapi sabar banget dia. Nunggu cooldown dari skillnya dan langsung di double jab. Tapi mau nggak mau sih harus lebih bersabar. Tapi langsung ditabrak begitu saja Marco Chop nih bos dengan satu chase fate-nya. Connect ke arah depan dan Tangi langsung mengganggu. Efek immobile juga sudah digunakan Ardam tapi masih mendapatkan Tarto yang pertama. Belum level 4, belum ada Dwarf Dragon. Tangi tidak ada Shunpo, baru level 4. Hati-hati ada Vivi. Alah miss, alah gak kena. Untung aja gak kena itu, kalau kena bisa langsung surprise attack. Shutdown. Dan bahkan itu bisa dibilang efek kejut ya. Yang mungkin tidak diduga-duga karena berada di balik ambush. Ya balik lagi ini kan Beatrix-nya juga ada di bagian mid lane gitu loh. Jadi menggunakan sistem Gold Laner Mage. Yang dimana nanti akan makin mempermudah dari Apolline-nya. Tapi Apolline-nya menggunakan Magic Worship Bung Cornet, bukan Mystery Shop. Biar lebih bakar. Lebih ngebakar. Karena kan rata-rata kalau Gold Lane Mage itu akan memanfaatkan yang namanya emblem Gold ya, discount. Wait. Oh dia nggak langsung kuning. Enggak. Kayaknya dia masih ungu 2 kali ya. Ungu 2 kali dan bahkan flickernya pun ditahan. Tapi balik lagi sih untuk saat ini dengan Tangi yang menggunakan The Way of Dragon dapetin 1 itu udah untung banget. Dan Gold Laner-nya, platingnya mungkin akan dimakan sama Whiskey. Atau karena keikat juga tadi sama Clint. Dan wah, untung saya terlihat tadi oleh burung kakak tua. Atau Ando ya langsung saja downing light ke arah bottom lane-nya. Dan dia downing light lagi dalam keadaan tersembunyi nyala ya. Dan lo lihat flicker dikeluarkan. Langsung Tangi masuk ke FYP sepertinya. The Dragon flicker langsung di follow up lagi sama burung kakak tua. Purple. Just fate. Hajar men. Sudah jadi seperti itu, tapi di sisi lain ada Settle Eagle jump in dan sepertinya Whisking masih mendapatkan satu eksekusi manisnya di arah depan. Shinchuy sudah ready dan ada sedikit pertikaian di arah Purple Buff dan sepertinya Shinchuy tidak mendapatkan Purple Buff-nya, langsung Rekesa Soul didapatkan juga Shinchuy-nya sendirian. Apolai mengeksekusi dengan indahnya dan bahkan Ardam masih mendapatkan Purple Buff-nya. Yes, tidak ada retry dari kedua jungler. Walaupun Turtle sudah mulai muncul, masih coba untuk dibayang-bayangin. Dan juga ini tadi Marco Chop gue ngeliat kayaknya emang karena dia udah power juga berani untuk ngambil itu ya, si Mr. Crab ya. Hafal ya. Ya misalkan ngelihat dari tadi juga dia chest fate-nya di timing yang tepat tuh lihat tuh. Dia coba untuk dapetin sesuatu dan bahkan mau main dari absorb-nya namun tidak bisa untuk saat ini. 5 hit ya? 3. Oh 3 hit. 3 hit, tapi Shinchuy apakah bakal mencuri dari satu Turtle? Baik, Gopay kali ini langsung mendapatkan Ardam juga. Ini double trouble kayaknya didapatkan begitu aja. Dan bahkan Sauli dia juga harus lebih berhati-hati karena di belakang sana ada Tangi. Tangi tidak mengincar karena siapa? Tidak mengincar ke siapapun walaupun Skunedunya belum korek. Tapi ternyata lihat PP-nya dalam ancaman. Dia juga mungkin harus menghindari dengan flicker. Settling Eagle jump in tapi nggak akan ada follow up damage sama sekali. Tangi dengan HP yang sangat amat tipis low dan hampir terkena Renner Apathy. Dan itu bagus banget itu pergantian kiri kanan bahkan Shinchuy. Dengan darah yang sangat sekar dari burung kakak tua memancing Lunox untuk flicker ke dalam lubang buaya. Karena Shinchuy udah nungguin di sana dan langsung di-pop oleh teman-temannya. Dan bahkan di sini lihat ini rapi banget. Shunpo dapat absorb damage, gantian lagi Neben turret-nya, cabut lagi dan bahkan di sini Apolline-nya juga ikut. Immobilize lagi dia. Betul. Langsung di knockout strike dan langsung dihajar. Ini Whisking penangkap handal ya dia. Dia selalu menangkap dengan menggunakan satu tali. Ternyata indah banget dari seorang Tangi, tapi Tangi juga tidak tumbang. Knockout striker belakang mencoba untuk mengcover
dari Suiwoi dan bahkan Sincuy. Hanya kehilangan Whisking, namun untuk saat ini pun Ardan dalam ancaman. Dan lihat di depan sana karena udah gak punya status offlap lagi, langsung ada cahaya. Dan Downing Light yang hilang begitu saja linknya. Bener-bener CSP dikejar kemanapun dia pergi dan langsung di follow up sama Downing Light. Walaupun dia harus langsung di straight. Dikejar sama teman-teman dari Clover. Tapi itu combo yang luar biasa. Gue kira bakal kayak maksa gitu dan gak dapet gitu. Tapi ternyata dapet. Itu momennya pas banget sih, tapi Conceal sudah digunakan. Sepertinya udah mulai ketahuan, Lawan Kiki tiga. juga udah mulai hadir dan bahkan udah ada order brilliant. Mencoba untuk mendapatkan seseorang dengan Mystic Build, namun ternyata tidak mau the way of dragon di depan sana. Dan untuk saat ini, lihat, hilang dua dan langsung tumbang begitu saja. Betul, ini dia Tangi yang benar-benar mengincar ke arah belakang ya. Sama-sama langsung recall di atas di sana dari Tangi dan juga Matildanya. Tapi Turtle, siapa yang akan langsung mendapatkannya? Ternyata Turtle Flame dari Kopei justru jatuh ke tangan Clover. Oh, mungkin karena Dari Ardam. Sincuy-nya juga belum ready dengan satu retribution. Tapi balik lagi Ardam harus lebih berhati-hati, nggak punya tempat offlane dan Wadid. balik lagi. Hampir Downing Light. saja belum ada Downing Light. Dan lihat di depan sana, Apolai dalam ancaman. Masih ada Circling Eagle mencoba untuk bertahan. Sincuy dengan double jab-nya namun ternyata tershutdown dengan adanya Soul Bloom. Selain the Way of Dragon, karena follow up damage dan bahkan Tangi sendirian harus ditumbangkan. Downing di depan Light. sana. Downing Light hampir mendapatkan Apolai. Karena enggak. Enggak, langsung dihindari. Keluar ke kanan, langsung masuk rumput lagi. Tuh, retributionnya lagi cooldown kan. Oh iya. Tuh, ada retribution, sementara Ardarnya datang bawa retribution. Dan dia kan sawi juga kan, Iya. Demon Slayer. Alright, merusuh di arah purple buff. Dapatkan purple buffnya dari Sincuy. Walaupun di sini keadaannya masih sama-sama ya 50-50 lah. Dan Tangi yang harus di shutdown Apolai langsung flicker ke arah depan. Chase Fate ke arah Bumblebee dan langsung dapatnya 1 point kill. Tempest of Blade tidak terkena knock up dan bahkan langsung di cover begitu saja. 4 melawan 4 maju ke arah depan. Si Cui-nya tidak ada buff tapi kita di sana Downing Light. Sakit sekali langsung menumbangkan 2 dan bahkan Markicop dapetin 1 lagi kah? Oh, dapetin sama si Whisking-nya. Markicop, mari kita coba. Markicop. Maka tapi Downing Light-nya on point banget loh. Mari kita copot. Mari kita copot. Marco. Oh, ini apa? Benar. Copot. Markicop. Kenapa gue ngomongnya Markicop mulu? Mari kita coba soalnya singkatan. Singkatan. Tapi hati-hati dari Xbox-nya Bumblebee kita yang mungkin akan pecah begitu saja dari Viraga Armor-nya dan Downing Light. Keturet itu. Keturet ya. Baru tuh metodenya tuh net. Baru emang. Oke, Ardam sepertinya masih Nggak ada memperjuangkan red, purple buff-nya. Gak ada retribution dari Bang Sincuy. Bisa deh. Sepertinya bakal di cancel. Ya, belum masih begitu aja karena gak ada retribution. Dan belum ada pergerakan yang begitu berbahaya seperti dari teman-teman tim Clover juga. Untuk mengincar ke arah Neverwin. Karena balik lagi, Neverwin selalu mendapatkan trade kill-nya. Dan Marco Chop ini selalu ada di momen-momen akhir. Nah kayak gini nih, momen-momen ketika langsung tertangkap 1 dari Saulinya dan hilang begitu saja. Saulinya yang harus ditumbangkan tapi Tangi juga harus ditukarkan red kill 1 untuk 1 tapi Lordnya terbuka. Downing Light dikeluarkan dan bahkan Whisking mengeksekusi Lord tanpa adanya Lord. Ini benar-benar definisi chemistry terbentuk dari 515. Gila ya. Benar-benar dari anak-anak Neverwin. Gue ngeliat tuh mereka kayak rapi banget. Ketika ada kesulitan di atas mereka, yang lainnya 3 lainnya fokus ke Lord. Pembagian tugasnya udah tahu ya. Betul, management-nya juga udah paham. Dan trade-nya tuh Targetingnya juga bagus. Tanginya aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kan roamer yang penting ya kan. Roamernya didapatkan ya udah seenggaknya trade-nya tuh kayak EXP laner atau unit laner sekalian dan langsung ada Tempest of Blade juga secara paksa dan terjebak ternyata dengan Mystic Field. Tertangkap dengan 1 ikatan maut dari seorang Xavier. Dan langsung saja mungkin Saulay yang bakal dihajar juga. Untuk saat ini Sincuy langsung melakukan eksekusi dari immortalnya. Wow. Dikejar loh. Bener-bener dikejar sampai ujung dunia ya. Gue kira kayak, udah masih ada immortal, lepas dulu deh. Ini
dihajar. Dan lihat bagaimana Downing Light yang begitu menyakitkan. Langsung menuju kepada tubuh dari Apolai. Di backdoor nggak sih? Mau nggak mau sih. Oh nggak deh, nggak di backdoor. Gue kira mau di backdoor. Atas sudah pecah. Yang bawah. Bawah. Simbal Oh, Dragon, hampir saja dengan Downing Light dan bahkan flicker dari Marco Chop nih bos, dapetin 1 poin kill dan masih mau lebih. Mungkin akan jadi 2 tapi enggak, bakal didapatkan dengan cepat dari linknya. Chest fade. Bisa gitu. Kenapa saja? Yang satu di bawah, yang satu di atas. Tapi apakah bakal ketemu? Dan itulah dia. Will langsung mengeksekusi seorang linknya. Dan langsung mendapatkan poin kill lagi. Malahan menjadi buah manis dan hampir mendapatkan mystic kill yang kedua untuk Vivi. Bisa begitu jatuhnya di temboknya sebelahnya. Makanya yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Terpisah di antara satu tembok. Aduh. Aduh ya Allah. Ada ya. Ada aja momen kayak gitu ya. Iya, momennya kocak banget. Aduh. Untung dia gak ada energi. Kalau ada energi pasti pinpoint lagi, kabur lagi dia. Iya. Kalau di tempat aman. Itu pasti cari tempat lagi. Tapi Jalan kaki mundur. Tapi gini Net, masalahnya Net. Link itu kalau misalkan udah turun sekarang, itu kan Iya, lama banget. lama. Apalagi pakai Ember Jungle gini kayak 20. 16 itu kalau kita pakai Purple atau mungkin kita menggunakan emblem assassin. Tapi The Way of Dragon, Whisking juga melakukan eksekusi dengan cepat. Langsung ada Cast Assault, Apolai mencoba untuk bertahan. Langsung ada Chase Fate mengincar ke arah mana. Vivi tumbang dan mungkin Apolai akan diincar. Langsung kena Mystic Field, langsung ada Order Brilliance dan ditabrak. Tidar. Portal pecah. Hampir untuk saat ini tapi Immortal pecah dan wipe out untuk Neverwin. Gila si Neverwin. 2-0. Bener-bener ini mereka harus ganti nama jadi Always Win karena Always mereka Win. langsung tas-tas recall di depan. Dan langsung saja ini dia game kedua untuk Never Gila. Win. Sekompak itu mereka langsung satu suara untuk melakukan end recall di depan. Gila. Dan sesimpel itu mereka melakukan eksekusi dengan manis, dipaksa untuk mengeluarkan Order Brilliance. Karena kalau itu di Mystic Field di tengah-tengah itu dia langsung dipukul-pukulin, tetap aja tumbang. Jadi kayak gak ada bedanya gitu. Wah gila sih ini game ketiga sih. Gua kalau jadi musuh juga bingung ya mau respect band kemana lagi gitu loh. Kalau misalkan emang mereka udah kompak banget kayak gitu. Masa tadi kayaknya udah best option mereka gak sih Net yang kayak ngebandnya Karina, Link, Franco ya kan. Karena itu 3 hero yang sangat menjengkelkan gitu loh. Bikin Haskell ya? Mana? Whisking. Ya, marksman sekarang rata-rata Haskell bagus banget. Jadi semakin tinggi damage yang diberikan, lifesteal yang kita dapatkan juga semakin tinggi. Dan bukannya dia di bawah 30% darah ya? Kalau di bawah 30% darah itu tambahan lifesteal. Lifestealnya ya, nambah. Jadi 40% total lifesteal. Iya. Ditambah dengan endless. Nah itu. Masa dia bikin 2 lifesteal dan dia bikin item kritikal yang elaborasinya juga item attack speed dan kritikal juga kayak Scarlet Phantom. Nah perbedaannya Windtalker sama Scarlet Phantom kan kalau Windtalker itu punya movement speed, kritikalnya tidak setinggi itu. Tapi kalau Scarlet Phantom pasifnya kalau per detik itu dia mengeluarkan kritikal, nanti untuk 1,5 detik sampai 2 detik itu kritikalnya keluar terus. Iya. Itu cocok banget untuk hero-hero yang punya kritikal besar seperti Clean, Layla, Layla, Eudora. Eudora. Oke. Petir dong. Berdua kita akan melihat dia untuk highlight game yang kedua. Apa saja yang sudah terjadi. Walaupun tadi linknya berkali-kali mencuri turtle dan memang sangat-sangat mengganggu. Tapi balik lagi ini kekompakan dari anak-anak Neverwin. Dan bahkan kombonya juga jalan antara Sapphire dengan Aldos tadi. Ada momen-momen yang keren lah. Dan ini juga nih momen-momen kayak apa ya, kayak simple tapi kayak ada chemistry-nya gitu loh. Padahal mereka bukan satu tim, tidak di gaya yang sama gitu. Dan dipertemukan karena 5-on-5. Ya walaupun mungkin pernah ketemu antara Whisking sama Bang Sin kali ya. Iya. Satu tim. Karena kan tapi balik lagi sih, maksudnya Boom Cornet ini adalah mereka jarang bermain bersama lah. Betul. Tapi udah tercipta bagaimana individual skill dan jadi tim skill yang benar-benar membuahkan sebuah symphony of skill. Ya gitu kan. Banyak skill. Banyak sebenarnya. Ini sih yang paling nyebelin. Jadi kayak mau masuk bingung, mau coba jump in bingung, dan ini dari belakang. Ini ngagetin Whisking lebih tepatnya. Karena balik lagi di posisi dimana mungkin teman-teman dari Neverwin belum siap kali ya dengan serangan ambush tiba-tiba, apalagi dalam keadaan Wesker atau shotgun. Dan ini dia yang kayak Bung Cornet bilang, Symphony of Skill.
Di chase fade dulu, tapi sebelum di chase fade ditangkap pakai Mystic Shield. Jadi ketika langsung hadir dari Marco Chopnya, boom, hilang. Stun banget.